Oke, di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian 7 tips lolos masuk UNJ jalur Pemaba Mandiri. Aku jamin kalau kalian ikutin tips dari aku, kalian pasti akan lolos juga. Jadi jangan skip videonya dan tonton sampai habis ya. Hai, selamat datang di YouTube channel aku, Indira Stiani. Terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Apapun yang kalian lakukan dan alami hari ini, jangan lupa untuk tersenyum. Oke, sebelum kita mulai videonya, sebelumnya tolong bantu dukung aku dengan cara klik like dan subscribe di bawah ini supaya aku lebih semangat buat video kedepannya. Terima kasih. Baik, jadi video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku lolos Pemaba UNJ tahun 2017. Sekedar informasi aja, aku dulu SMA jurusan IPA dan saat Pemaba UNJ aku mengambil soshum. Oke, langsung aja kita ke tipsnya. Tips yang pertama, cari tahu kuota jurusan dan peluang masuknya. Jadi di sini kalian bisa cari aja dari Google ya, kalian bisa searching. Dan di sini aku kasih contoh dari salah satu web UNJ. Ada data Pemaba pada tahun 2019 yaitu 10 prodi soshum dengan kecepatan tertinggi. Nanti aku akan kasih tahu screenshotnya juga di sebelah kanan atau kiri aku. Jadi bisa kita lihat di sini data nomor 1 ilmu komunikasi dengan peminat sebanyak 3.544 orang. Padahal kuotanya itu cuma 22 orang dan keketatannya 1 berbanding 161 orang. Yang artinya satu bangku di prodi ilmu komunikasi diperebutkan oleh 161 orang. Nah, di urutan kedua ada manajemen dengan peminat 3.120 orang, kuotanya hanya 20 orang dan keketatannya 1 banding 156. Sama seperti tadi, artinya satu bangku di prodi manajemen diperebutkan oleh 156 orang. Nah, yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Jadi ketika kita sudah mengetahui kuota jurusan dan peluang masuknya, ini akan menjadi motivasi ke diri kita sendiri bahwa pesaing-pesaing kita itu tidak sedikit, pesaing-pesaing kita ada banyak, dan itu jadi motivasi ke diri kita sendiri agar tidak mau kalah dengan mereka dan lebih semangat untuk belajar. Tips yang kedua, tempatkan pilihan pertama adalah jurusan yang paling kalian inginkan ataupun yang keketatan pesertanya paling tinggi. Jadi ini adalah salah satu hal yang paling sering dilupakan oleh mahasiswa baru, yaitu asal memilih jurusan saat mengisi formulir. Nanti sistem itu menilainya seperti ini teman-teman. Misalnya nilai kita adalah 80. Kita memilih jurusan A dengan nilai passing grade 70 di urutan pertama, dan jurusan B dengan nilai passing grade adalah 75 di urutan kedua. Nanti kita akan lolos di jurusan yang pertama, jurusan A. Padahal sebenarnya nilai kita masih mampu untuk lolos di jurusan yang B. Jadi teman-teman sekali lagi perhatikan baik-baik dan jangan sampai mengisi formulir dengan terbalik ya. Tips yang ketiga, cari soal latihan Pemaba UNJ dan perbanyak latihan soal. Ini adalah salah satu tips yang menurut aku paling ampuh dan aku lakukan juga. Jadi kalian bisa cari di Google, di website ataupun di blog, banyak yang memiliki soal-soal Pemaba UNJ pada tahun sebelumnya. Nah itu nanti biasanya akan aku print, aku cetak, dan aku latihan setiap hari. Aku akan coba untuk mengerjakan soal-soal latihan dari Pemaba UNJ sebelumnya, karena biasanya itu akan ada beberapa soal yang hampir sama ataupun persis. Jadi setelah kita sudah sering melatih mengerjakan soal yang bentuknya seperti itu, nanti saat ujian kita akan terbiasa dan tidak lagi kaku. Tips yang keempat, belajar dengan cara dicicil dan tidak SKS, sistem kebut semalam. Cerita sedikit, jadi tadi kan aku udah bilang kalau aku dulunya IPA dan aku tidak memiliki buku soshum sama sekali. Nah, aku usaha, akhirnya aku meminjam buku ke kakak kelas, meminjam buku detik-detik soshum, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Kemudian aku juga minjam buku Sakti Kuning IPS ke teman aku juga. Jadi dari kedua buku itu yang hasil pinjaman aku belajar setiap hari, dan aku belajar itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan di saat bulan puasa, karena tahun 2017 dilaksanakan setelah puasa, setelah lebaran. Kemudian aku tidak merekomendasikan SKS, sistem SKS ke teman-teman, karena sistem kebut semalam ini meskipun kita baca 10, 20, bahkan 30 buku dalam satu malam, itu tidak akan lebih baik daripada kita mencicil 2 jam per hari membaca beberapa lembar selama 1 bulan. Karena otak kita itu tidak bisa menyimpan ilmu secara banyak dan tiba-tiba gitu. Jadi lebih baik dicicil setiap harinya, seperti itu. Tips yang kelima,
Perbanyak latihan soal TPA dan TKD Soshum. Nah, di sini kalian pasti pada punya kan buku-buku bekas SBMPTN, latihan-latihan TPA. Nah, di situ kalian bisa latihan mengerjakan soal TPA terus setiap harinya, mengerjakan soal-soal TPA dan juga TKD Soshum. Karena biasanya kalau kalian sudah terlatih, sudah mudah gitu dalam mengerjakan soal-soal TPA, insya Allah dalam ujian juga kalian pasti sudah terbiasa dan tidak lagi terlalu sulit dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Tips yang keenam, selalu berdoa, minta doa ke teman-teman, dan juga jangan lupa minta restu orang tua. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar terakhir kita ya teman-teman. Ketika kita sudah belajar mati-matian, ketika kita sudah capek-capek usaha, kita sudah latihan soal setiap hari, itu juga harus dibarengi dengan doa. Kita harus selalu berdoa, kita minta dikabulkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, dan insya Allah Tuhan juga pasti punya cara untuk mengabulkan doa kita. Jangan lupa juga untuk titip doa ke teman-teman, ke saudara, kakak, adik, orang tua, karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Kemudian akhir, jangan lupa juga untuk minta restu ke orang tua kalian, karena mamaku pernah bilang restu Tuhan itu ada di tangan orang tua. Jadi ketika orang tua kita sudah merestui kita untuk ujian, insya Allah pasti hal tersebut akan memudahkan kita juga gitu. Tips yang ketujuh dan yang terakhir, jangan lupa pantengin terus websitenya Penmaba UNJ, penmaba.unj.ac.id. Karena nggak lucu gitu ya kalau misalkan kalian udah serius-serius belajar, pengen daftar Penmaba UNJ, ternyata pas kalian cari tahu informasinya, ternyata kalian udah ketinggalan lini masa pendaftarannya gitu. Jadi di sana itu di webnya lengkap banget, ada lini masa pendaftaran, jurusan-jurusan yang ada di UNJ, kuota jurusan, dan masih banyak lagi cara pembayaran. Kalian bisa cek langsung di penmaba.unj.ac.id. Oke, itu dia tadi 7 tips lolos masuk Penmaba UNJ. Jadi untuk teman-teman yang masih nyari kampus, tetap semangat dan jangan putus asa. Temen aku ada yang pernah bilang, ngeluh boleh, menyerah jangan gitu. Jadi ketika kalian udah capek, ketika kalian udah berusaha, udah mentok ataupun lagi pusing, itu nggak apa-apa, kalian boleh ngeluh, boleh nangis, boleh melampiaskan emosi kalian, tapi kalian tidak boleh menyerah. Setelah itu kalian harus bangkit lagi dan semangat lagi. Sekian dulu dari video aku kali ini. Terima kasih sudah tonton sampai habis. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!